Mungkin belum banyak yang tahu, melalui program Bantu Guru Belajar Lagi, Tulus dan sahabatnya memberikan pendampingan dan peningkatan kompetensi para pengajar di sejumlah sekolah. Seperti ini. Bagi saya sebagai pendidik, banyak sekali kekurangan saya, Mas. Masih banyak sekali yang kurang, karena kita ilmu umum juga belum sepenuhnya. Ilmu agama juga belum sekuku hitamnya. Kemudian untuk ilmu mengajarkan kepada siswa pun kita masih banyak kekurangan. Masih perlu kita bimbingan yang lebih banyak ilmunya. Manusia-manusia kuat, itu kita, jiwa-jiwa yang kuat. Itu kita, manusia-manusia kuat. Itu kita, jiwa-jiwa yang kuat. Itu kita, manusia-manusia kuat. Itu kita, jiwa-jiwa yang kuat. Itu kita, manusia-manusia kuat. Itu kita, jiwa-jiwa yang kuat. Itu kita. Kau bisa patahkan kakiku, patah tanganku, rebut senyumku, hitamkan putihnya hati. Semua teman-teman yang sudah memberikan dukungan, yang sudah, sedang, dan akan memberikan dukungan, terima kasih banyak. Mudah-mudahan apa yang kita usahakan sama-sama bisa kasih dampak positif yang baik buat pendidikan Indonesia. Ya, itu kegiatan Tulus yang kedua, Bantu Guru Belajar Lagi. Iya. Kalau ini idenya dari mana? Idenya, aduh sebentar saya tersentuh nih. Saya senang sama acara ini, terima kasih ya Kak apresiasinya ya. Aduh, terima kasih. Terima kasih sekali loh, karena gerakan Bantu Guru Belajar Lagi ini teman-teman juga pada hadir di situ. Kalau kita ingat Jadi ya ada waktu para guru yang hadir ya? enggak ada inisiator, kemudian ada guru juga, ada relawan juga. Coba disorot muka-muka para relawan yang luar biasa ini. Nah, itu dia. Kenapa saya senang sekali? Karena ini bikin kita pasti semua tersentuh sekali. Kita nggak akan pernah lupa hari pertama kita ngobrolin ini. Kita ngobrol cuman berapa jam dan kita pikir ini bisa jalan atau enggak. Dan hari ini kita ada di sini di Mata Najwa. Sebuah apresiasi buat kita. Dan mudah-mudahan semua guru yang nonton juga semakin bersemangat nanti untuk ikut program Bantu Guru Belajar Lagi. Apa tadi pertanyaannya Kak? Sampai lupa saya. Pertanyaannya adalah, jadi awal mulanya mendapat ide untuk membantu guru belajar lagi. Oke, sederhananya atau singkatnya, saya dikelilingi teman yang merupakan pemerhati dan praktisi pendidikan. Jadi beberapa teman terdekat saya itu dia pemerhati pendidikan dan bahkan ada yang punya karir di luar pendidikan tapi juga meluangkan waktu untuk membantu berkontribusi di beberapa sekolah. Lalu kemudian dengan latar belakang lingkungan seperti itu saya sering sekali mendengar bagaimana sih kondisi pendidikan di Indonesia pada umumnya dan di beberapa kawasan yang mereka jadikan tempat untuk juga berkontribusi di dunia pendidikan di luar karirnya dia. Lalu dengan banyak fakta-fakta yang diungkapkan di obrolan-obrolan kita, saya pikir kayaknya kita mesti bikin sesuatu. Kita mesti bikin sesuatu yang berkaitan untuk meningkatkan kualitas pendidikan. Entah skalanya nggak mesti besar, tapi setidaknya kita sudah mulai bergerak. Dan kita pikir guru adalah sasaran yang tepat, karena guru bisa, kalau kita membantu satu murid, mungkin hanya akan berhenti di satu murid. Kita berpikirnya sesederhana itu, tapi kalau kita membantu guru, guru bisa menyelamatkan lah gitu, menyelamatkan puluhan siswa bahkan ratusan siswa yang ada di bawah dia. Dan memang konsentrasinya adalah guru harus belajar lagi. Memang ini untuk meningkatkan skill para guru, untuk membantu mereka menemukan metode yang lebih menarik untuk belajar, atau persisnya apa nih? Ketika guru belajar lagi, apa yang mereka pelajari? Itu semuanya tadi betul. Metode, kemudian mengikuti perkembangan bagaimana sih sekarang kan pendidikan itu ada risetnya ya, makin tahun itu kan selalu ada perkembangan bagaimana pendidikan yang lebih baik dan lebih baik. Itu salah satunya, tapi yang lain juga yang kita harapkan, kita pengen guru-guru ini berdaya dan merdeka belajar, dan mereka tidak hanya belajar dari pelatih atau yang memberikan pelatihan, tapi lebih ke belajar ke sesama mereka. Mereka juga bisa bikin komunitas. Jadi kita berharap orang-orang atau maksud saya guru-guru yang mau melibatkan diri di gerakan Bantu Guru Belajar Lagi setelah mengikuti program ini bisa jadi apa ya? Bisa membawa pengaruh baik untuk sekolahnya masing-masing. Bisa membawa pengaruh baik untuk teman-teman gurunya gitu. Sudah berapa banyak nih sekolah yang terlibat dalam kampanye Bantu Guru Belajar Lagi? Mungkin jumlah gurunya ya. Dulu waktu pertama kali yang ikut cuma 2 orang ya.
Tapi sekarang sudah lebih dari 100 orang guru. Lebih dari 100 orang. Ya. Hadir juga di Mata Najwa salah seorang guru yang ikut dalam program Bantu Guru Belajar Lagi, ada Ibu Twi Endah Kurniati. Selamat malam Ibu Twi. Selamat malam. Ibu Twi cerita dong, sejak ikut apa yang beda setelah ikut program ini? Terima kasih. Saya terima kasih dengan Kak Tulus yang sudah membuat Bantu Guru Belajar Lagi Saya yang terima ini. kasih Bu, terima kasih. Terima kasih juga buat teman-teman guru, buat semuanya. Tadinya saya tidak tahu Bantu Guru Belajar Lagi ini. Saya hanya menerima flyer, ada pelatihan parenting untuk mengajak orang tua mengikuti keterlibatan orang tua dalam kegiatan sekolah. Akhirnya saya ikut, disitulah baru saya kenal dari BGBL ini, Mbak Nana. Lalu Ibu Twi langsung tahu, wah itu penyanyi Tulus tuh yang punya. saya nggak tahu. Pendekatannya nggak gitu Nggak Kak. tahu. Nggak, aku mau tahu ceritanya. Jadi, Pertama kali saya nggak tahu, yang saya tahu hanya saya dapat flyer, saya butuh materi itu karena kebetulan di sekolah saya itu masalah terbesar bagi saya. Karena setiap kami mengundang untuk parenting tuh yang datang hanya ABCD orang tua aja gitu. Begitu ada flyer bagaimana mengajak orang tua untuk ikut terlibat dalam kegiatan sekolah, saya pikir wah ini ilmu gitu. Akhirnya Oke. saya ikut, saya ajak guru-guru saya semua. Nah di saat pembelajaran itu kan berlangsung setiap minggu selama tiga kali minggu, 3 kali Sabtu waktu itu. Nah di berjalannya kegiatan itu tuh pada nanti kita ketemu Tulus loh, nanti kita ketemu. Saya nggak tahu Tulus itu apa Tulus yang penyanyi, apa Tulus apa nih maksudnya gitu. Saya nggak fokus ke itu, yang penting pokoknya saya dapat ilmunya aja gitu. dan ternyata setelah ikut programnya bukan hanya Tulus tapi rata-rata anak-anak muda semua kan Bu? Hebat bener. Semuanya muda-muda ya? Bener Mbak Nana. Ini adalah kali pertama saya ikut di sebuah komunitas, di sebuah organisasi yang dari berbagai level, baik level usia, baik level pendidikan. Karena di BGBL ini tidak hanya guru TK, kebetulan saya guru TK, saya punya TK, jadi komunitas saya adalah guru-guru PAUD waktu sebelum bergabung sama BGBL. Begitu masuk ke BGBL, subhanallah di situ ada guru TK sampai SMA ada, dan kita bisa berbaur semuanya, berbagi ilmu sama-sama. Terima kasih Ibu Twi. Jadi memang karena saling berbagi ilmu, saling Ya. bercerita praktek baik yang dilakukan, itu Ya. yang membuat gerakan ini menjadi berbeda. Ya. Baik, yang jelas saya ingin tahu Tulus di sela-sela kesibukan di menyanyi, kemudian juga kesibukan yang lain, Ya. menyempatkan diri untuk terlibat dalam kegiatan-kegiatan kampanye gajah, ya, mungkin- kemudian kampanye peduli Ya. guru, peduli pendidikan. Ya. Memang merasa ada hutang yang harus dibayarkan atau apa motivasi pribadi yang mendorong untuk Oke. Motivasi pribadi saya, jadi hari demi hari saya jalani kegiatan saya sebagai seorang musikus. Saya merasa mesti ada sesuatu yang bisa saya lakukan untuk memanfaatkan apa yang sudah saya dapatkan. Dalam hal ini adalah teman-teman yang memberikan penghargaan terhadap karya-karya musik saya. Saya sangat meyakini sekali orang-orang yang sudah bisa menghargai karya musik saya, khususnya atau karya seni pada umumnya, juga memiliki sensitivitas dan kepedulian terhadap hal-hal di sekitar dia. Dan mungkin seperti itu sih Kak, saya hanya ingin mencoba memberikan manfaat, melakukan sesuatu, sehingga ya saya bisa jadi manusia yang sedikit lebih bermanfaat dari saya sekarang. Gitu. manusia yang menguatkan manusia yang lain. Amin, mudah-mudahan. Manusia kuat. Amin. Terima kasih Tulus sudah hadir di Terima Mata kasih Najwa. banyak, terima kasih banyak. Setiap bangsa selalu membutuhkan patriot. Para patriot itu bukanlah para dedengkot. Patriot itu mestinya adalah anak-anak muda yang menolak gendang tabuhan para angkatan tua. Jika pemuda terus bergerak dengan tangan terkepal, tanda sebuah bangsa punya tekad yang terus menebal. Yang tidak menyerah pada keluh dan bencana, yang enggan tunduk pada cemas yang merajalela. Penting untuk menyebarkan segala kabar baik agar kemuraman enyah dari detik ke detik. Mengabarkan ikhtiar-ikhtiar kecil namun berharga, sebab hidup tak hanya tentang hal-hal besar belaka. Menghargai setiap pencapaian masing-masing kita, bukan saling melemahkan lewat berbagai prasangka. Inilah tugas orang-orang kuat di tiap angkatan, mengenyahkan pesimisme yang kadung merundung zaman.
Kau bisa patahkan kakiku, tapi tidak mimpi-mimpiku. Kau bisa lumpuhkan tanganku, tapi tidak mimpi-mimpiku. Kau bisa merebut senyumku, tapi sungguh tak akan lama. Kau bisa merobek hatiku, tapi aku tahu obatnya. Manusia kuat, itu kita. Itu kita, manusia kuat. Itu kita, jiwa-jiwa yang kuat. Itu kita. Kau bisa hitamkan putihku, kau tak menggelapkan apapun. Kau bisa runtuhkan jalanku, kan ku temukan jalan yang lain. Manusia kuat, itu kita, jiwa-jiwa yang kuat. Itu kita, manusia kuat. Itu kita, jiwa-jiwa yang kuat. Itu kita. Bila bukan kehendak tidak satu pun jurasmu akan bawa bahaya. Manusia kuat, itu kita, jiwa-jiwa yang kuat. Itu kita, manusia kuat. Itu kita, jiwa-jiwa yang kuat. Itu kita, manusia kuat. Itu kita, jiwa-jiwa yang kuat. Itu kita, manusia kuat. Itu kita, jiwa-jiwa yang kuat. Itu kita. Kau bisa patahkan kakiku, patah tanganku, rabut senyumku. Hitamkan putihnya hatiku, tapi tidak mimpi-mimpi.